Isu kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 Pati sebesar 250% ternyata berbuntut panjang. Meskipun Bupati Pati Sudewo sudah menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan wacana kebijakan tersebut, ternyata rakyat Pati masih menaruh amarah. Tak hanya masyarakat biasa, bahkan mantan honorer RSUD Pati dilaporkan akan turut-turun dalam aksi demo massal pada 13 Agustus mendatang. Ratusan dari ex-honorer RSUD Pati disebut akan turun dalam meramaikan aksi demo. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami, wartawan Tribun Jateng, yaitu rekan Mas Kahauzan. Baik Arin, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang sebagaimana diketahui Bupati Pati Haryanto Bupati Pati Sudewo maksud kami, telah membatalkan kebijakan yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan yang selama ini menjadi tuntutan utama masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun, meskipun Bupati Sudewo sudah membatalkan kebijakan tersebut, Aliansi mengatakan tetap akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus mendatang. Karena menurut mereka masih banyak tuntutan yang ingin mereka sampaikan kepada Bupati. Termasuk baru-baru ini 220 ex-honorer RSUD Suwondopati yang mengatasnamakan diri sebagai honorer korban PHK RSUD Pati merapat ke barisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan mereka menyatakan akan bergabung dalam aksi massa tanggal 13 Agustus nanti. Dan alasan mereka karena mereka merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo yang membuat mereka kehilangan pekerjaan yang sudah mereka jalani selama belasan hingga puluhan tahun di rumah sakit tersebut. Salah satu anggota korban PHK RSUD Suwondopati, Ruha, mengatakan bahwa dirinya sudah 20 tahun mengabdi sebagai pegawai honorer di rumah sakit umum daerah tersebut. Namun dia bertanya-tanya kenapa akhirnya dia diberhentikan atau di PHK melalui mekanisme yang disebut oleh pihak rumah sakit sebagai tes seleksi karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap RSUD. Jadi ada tes yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit sesuai arahan dari Bupati Sudewo untuk melakukan rasionalisasi atau perampingan jumlah pegawai honorer di rumah sakit tersebut. Dan menurut Ruha, tes tersebut penuh kejanggalan dan dia berani mengatakan bahwa tes tersebut dipenuhi kecurangan. Indikatornya diantaranya ialah salah satu peserta tes yang menurut dia dalam berita acara disebutkan bahwa lembar jawabannya diambil oleh panitia karena terbukti melakukan kecurangan. Justru saat dilakukan pengumuman, peserta tersebut lolos. Kemudian ada juga peserta yang menurutnya mencontek hasil peserta ujian lain dan juga dia dinyatakan lolos. Kemudian saat dilakukan pengumuman pada bulan April 2025 lalu, panitia seleksi tidak membuka hasil scoring didapat oleh tiap peserta secara transparan. Jadi hanya ada daftar nama dan keterangan lolos atau tidak lolos. Nah, disitulah Ruha meyakini bahwa tes tersebut penuh kecurangan. Kemudian dia bersama 220 orang ex-honorer RSUD berkumpul dan ikut bergabung dalam masa aksi dengan satu tuntutan yaitu menuntut kembali dipekerjakan atau Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Karena menurut mereka kehilangan pekerjaan karena kebijakan politis dari Bupati Sudewo. Dan juga mereka diberhentikan tanpa ada pesangon, tali asih, atau penghargaan apapun. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Maska atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kami dikembalikan lagi bisa bekerja di RSUD Suwondopati. Gitu ya. Kalau nggak bisa bekerja di RSUD Suwondopati, kami seperti ini yang kami tulis di banner kami, turunkan Pak Bupati. Gitu ya. Itu aja Bapak. Ada 200 berapa Bu? Yang 220 orang yang kami kena PHK. nanti semuanya mau datang tanggal 13? Insya Allah datang semuanya. Kami siap untuk datang, bahkan yang sampai saat ini masih aktif kerja pun TMT-nya belum selesai, dia nanti akan merelakan waktunya untuk ikut terjun. Untuk masa kerja Bu udah berapa tahun?
beda-beda Bapak. Kalau saya 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada 18 tahun, ada yang 10 tahun, 12 tahun, macam-macam Bapak. Kebetulan di sini saya yang paling lama 20 tahun. Berarti ini intinya mencari keadilan Bu ya? Betul sekali. Berilah keadilan untuk kami yang ter-PHK-kan dari RSUD Swondopati. Kami di PHK tanpa pesangon, tanpa penghargaan, tanpa tali asih, tanpa apapun itu Bapak Ibu nyun sewu, itu yang sebenarnya terjadi pada kami PHK RSUD Swondopati. Mohon maaf. Bu, setelah di PHK aktivitasnya apa Bu? Mungkin ada pekerjaan lain untuk pemasukan keluarga? Kebetulan ada yang ikut saudaranya, meskipun itu kerjaan yang sebetulnya bukan kerjaan dia, daripada ya kami mengisi itu apalah yang penting halal gitu ya. Itu yang kami lakukan saat ini. Bu, ada info katanya kemarin katanya pemborosan anggaran ya. Alasannya untuk memphk ya efisiensi. Tapi ada info katanya merekrut honorer baru. Itu betul nggak Bu? Ada dengar kabarnya nggak? Teman-teman ya. Silakan siapa yang mau jawab? Ya benar Mas. Betul ya? Untuk suratnya juga sudah di-share, surat berupa PDF juga di-share, tapi untuk tanggal dan bulannya itu belum tahu. Kalau emang benar-benar kok Swondo membutuhkan karyawan baru, jadi kita kembalikan aja. Nggak usah kalau memang benar-benar Swondo itu kekurangan karyawan, itu loh. Terus kemarin dulu itu waktu mau ada seleksi, Pak Sudewo tuh pernah bilang bahwa karyawan honorer di Swondo itu masuknya sogok menyogok, tidak ada cara kasarannya masuk mau bedang. Padahal kita tuh tidak pernah yang namanya pakai uang. Kalau yang baru tuh saya nggak tahu Pak. Kalau yang baru mungkin rahasia umum ya, pakai uang boleh. Tapi kalau kita itu murni, kita pakai tes di GOR. Terus Pak Sudewo bilang nggak ada tes, nggak ada apa, terus tinggal masuk. Padahal kita itu pakai tes. Harapan kita semua tuh cuma tidak meminta untuk pesangon, tidak. Kembalikan aja kalau memang benar-benar Swondo masih membutuhkan karyawan. Itu aja Pak. Berarti tuduhan apa suap menyuap itu enggak betul ya? Waktu jenengan semua masuk kalau diterima Swondo. Di era kita tidak ada Pak. Kalau di era kita tidak ada. Tapi kalau setelah kita di tahun 2024 atau 2020 itu saya nggak tahu Pak. Karena di tahun 2020 juga sudah ada yang masih ada perekrutan Pak. Mas, kenapa menggunakan forum ini untuk curhat Mas? Kenapa menggunakan forum di posko donasi ini untuk curhat masalahnya dengan? Kenapa? Ya. Memanfaatkan momentum atau apa? Kesempatan kita Pak. Kesempatan kami yang kena PHK di RSUD Swondopati Bapak. Untuk menyampaikan aspirasi kita, orasi kita bahwa Kesempatan ini kita bisa menyampaikan aspirasi kami, menyuarakan suara kami sebagai PHK RSUD Swondopati. Mas, kalau jenengan maaf dengan Mas siapa tadi? Mas Iswan. Mas Sis. Ya. Masa kerjanya udah berapa lama Mas? Kalau saya hampir 15 tahun. 15 tahun ya. Dulu saya itu 2026 saya itu masuk sebagai cleaning service Pak. Cleaning service, terus saya 2012 kalau nggak 13 awal penerimaan pegawai baru itu saya ikut tes GOR, resmi tes itu. Nah terus Pak Dewo kok bilang katanya kok masuk kok bedang nyogok. Nah itu yang sakit hati. Terus saya nggak tahu kalau ada seleksi kayak gini kok ternyata isunya dulu itu yang di atas 10 tahun katanya mau diprioritaskan gitu ya. Prioritaskan, tapi ternyata Prioritas. ya. Jangan posisi terakhir sebelum di PHK apa Mas? Posisi terakhir. Ini saya masih bekerja, terakhir TMT saya 31 Agustus ini. 31 Agustus ini terakhir. Nah itu saya baru dirumahkan. Tinggal beberapa hari. Oke Bapak Ibu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.